warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang, dan seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah Aisyah, hadir berbahagia, terhormat Bapak Dandim, Pak dari Kapolsek, Pak Rektor, Bapak Ketua Takmir, Bapak apa lagi? Bapak Wali Kota yang mewakili, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Jadi inti pengajian saya sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Yusuf tadi. Saya tinggal menguraikan. Alhamdulillah, pertama selamat dulu, masjidnya bagus ya. Masjid Taqwa Rumani Muhammadiyah. Belum 100% selesai, tapi sudah kelihatan indahnya. Mudah-mudahan di masjid ini kita mendapatkan hidayah, karena Nabi Muhammad SAW meramalkan, saya di zamanun akan datang nanti satu masa, masajiduhum fakhiratun walakin khaliyatun minal huda. Masjid mereka megah tapi kosong dari hidayah. Nah, ini yang kita khawatirkan, bukan kosong dari jamaah, tapi kosong dari hidayah. Dan berbahagia, tadi di bawah disampaikan temanya kepada saya, ada apa dengan Al-Maidah 51. Saya kira guyon tadi, tidak serius gitu ya. Tapi rupanya memang judulnya begitu. Dan ini panitianya punya jiwa seni untuk mencari judul. Ada apa dengan Al-Maidah 51. Jadi kita terima kasih kepada Pak Ahok, karena beliau telah merangsang umat Islam belajar Al-Maidah 51. Jadi banyak umat Islam yang tidak tahu Al-Maidah 51, tapi jadi tahu gara-gara dikutip oleh Pak Ahok. Mudah-mudahan Pak Ahok mengutip ayat-ayat yang lain. Jadi berbahagia, kita bicara masalah kepemimpinan. Kita awali dulu dengan surat Al-Baqarah 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Allah membawa orang-orang yang beriman itu keluar dari bermacam-macam kegelapan, minaz zulumat ilan nur, kepada satu cahaya. Nah, zulumat yang dimaksud di sini adalah kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kemaksiatan. Semua disimbolkan dengan zulumat dalam bentuk jamak. Atau kalau dalam bahasa ilmu sosial sekarang, kegelapan materialisme, kegelapan kapitalisme, sosialisme, liberalisme, pluralisme, hedonisme, dan bermacam-macam, menuju satu cahaya. Ya, Al-Quran tidak menyebutkan dalam bentuk jamak anwar, tapi nur, satu cahaya. Cahaya iman, cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya taat, cahaya kejujuran.
Nah dari sinilah kemudian Muhammadiyah mendapatkan istilah tanwir. Jadi karena mengeluarkan yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, maka untuk menyinari, memberi cahaya tersebut dengan tanwir, yang kita terjemahkan dengan pencerahan. Tapi disebutkan oleh lanjutan ayat tadi, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, awliya'uhum, pemimpin-pemimpin mereka, tagut. Awliya itu dalam bentuk jamak, tapi tagutnya mufrad. Harusnya kalau ikuti kaidah bahasa saja, tagutnya dijamakkan juga menjadi awliya'uhumut tawaghid. Pemimpin-pemimpin mereka adalah tagut-tagut, tapi Allah tidak mengatakan begitu. Allah menyatakan pemimpin-pemimpin mereka, tapi satu. Itu artinya aliran teologi apapun, aliran pemikiran apapun, mazhab apapun di dunia ini, walaupun mereka satu sama lain saling bertentangan, tapi kalau berhadapan dengan Islam mereka bersatu. Nasrani itu paling benci, paling anti Yahudi. Nah, orang Yahudi lah yang menangkap Yesus atau Isa Al-Masih. Dan menurut keyakinan mereka menyalibnya. Tapi 1000 tahun kemudian dimaafkan oleh gereja, oleh paus. Kenapa? Karena mereka perlu bekerja sama dengan Yahudi untuk menghadapi Islam. Amerika bisa bermusuhan dengan Uni Soviet, perang dingin, tapi dengan Islam bersatu. Oleh sebab itu nama apapun, ideologi apapun, kalau berhadapan dengan Islam mereka akan bersatu. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka akan memimpin sebagian yang lain. Oleh sebab itu tidak dijamakkan oleh Allah menjadi tawaghid, tapi dimufradkan dengan kalimat tunggal taghut. Taghut dari kata tagha, artinya durhaka, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas pemimpin-pemimpin taghut itu? Mengcounter kepemimpinan Allah. Yukhrijunahu minan nuri ila zulumat, mengembalikan umat yang beriman ini, yang sudah beriman dikembalikan kepada kekufuran, yang sudah Islam dikembalikan kepada tidak Islam, yang sudah taat kembalikan kepada kemaksiatan, yang sudah berakhlak mulia dikembalikan kepada akhlak yang tidak mulia. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk neraka. Sah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Ini yang pertama dulu, Allah pemimpin yang paling tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turun langsung ke bumi memimpin. Kepemimpinan Allah terhadap umat manusia ini dilaksanakan oleh utusannya, yaitu Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hierarki pemimpinan yang kedua adalah Rasul. Oleh sebab itu kita baca dalam surat Al-Maidah 55. Ini tidak langsung 51 ya, nanti 51 terakhir. Al-Maidah 55 dulu. Nah, Al-Maidah 55 ini urusan internal kita, jangan nyebut-nyebut orang lain. Dalam Al-Maidah 55 dijelaskan hierarki kepemimpinan dalam Islam. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Itu kalau kita buat secara vertikal, di atas sekali Allah, innama waliyukumullah. Kalau kita tuliskan di bawahnya wa rasuluhu, dan rasulnya. Bawahnya lagi walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Ini sejalan nanti dengan perintah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Di tempat Allah
kemudian rasul, dan di tempat alladzina amanu itulah ulil amri minkum. Oleh sebab itu Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu. Kalau diulang kalimat ati'unya itu berarti Nabi Muhammad SAW diberi otoritas sendiri untuk menetapkan hukum, memberikan ajaran, tidak harus hanya menjelaskan ayat Al-Quran saja. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tapi kalau diungkapkan dengan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, maka Nabi hanya menjelaskan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi bayan tafsir saja. Hari berbahagia ditegaskan oleh Nabi, faman ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasul bersifat mutlak. Kita hanya bisa menyatakan sami'na wa ata'na. Enggak ada pilihan. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia sebagai Nabi dan Rasul, beliau tidak digantikan karena beliau sudah khatamun nabiyyin, ana khatamun nabiyyin. Tapi sebagai wali, sebagai pemimpin, beliau digantikan. Nah, siapa yang menggantikan beliau? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dalam bentuk jamak, orang-orang yang beriman. Berarti al-ummah al-islamiyah, umat Islam yang menggantikan, bukan a'immah, bukan imam-imam. Ini bedanya dengan Syiah. Kalau Syiah mengatakan yang menggantikan Nabi jadi pemimpin adalah imam. Nomor satu Imam Ali, setelah itu Hasan, setelah itu Husain, setelah itu anaknya Husain, setelah itu cucunya Husain, setelah itu cicitnya Husain sampai nomor 12 hilang waktu kecil. Lalu ditunggu-tunggu sampai sekarang. Maka disebut mereka Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imam 12. Oleh sebab itu dalam Syiah diajarkan ismatul a'immah, kesucian imam-imam. Tapi dalam Islam enggak, tidak ada ismatul a'immah. Yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan manusia siapapun dia tidak ada yang maksum, walaupun diberi nama maksum. Seorang kita itu namanya hebat-hebat, ada yang maksum, ada yang mufti, dari kecil udah jadi mufti dia. Yang lebih hebat lagi imam, nama imam tapi sholatnya di belakang, terlambat lagi. Jadi kalau Imam Darul Qutni sholat di Menteng, di terlambat, terus saya bilang, imam kok masbuk? Enggak ada itu dalam kitab fikih imam masbuk, yang ada itu makmum masbuk. Ini imamnya masbuk karena namanya memang imam. Nah, hadirin berbahagia, oleh sebab itu di dalam Islam diajarkan ismatul ummah, kesucian umat. Saya masih ingat, jelas teringat saya, Bapak Ahmad Azhar Bashir dulu menjelaskan tentang kalau Syiah ismatul a'immah, kalau ahli sunnah wal jamaah ismatul ummah, kesucian umat, karena dijamin oleh Nabi, la tajtami'u ummati ala khata', umatku tidak akan pernah sepakat untuk salah. Kalau mayoritas salah bisa, tapi kalau semuanya salah tidak. Itu namanya dijamin oleh Nabi kesucian umat. Jadi sepeninggal Rasulullah SAW yang menjadi wali, yang menjadi pemimpin itu adalah umat Islam, walladzina amanu. Nah, karena umat banyak, lalu dipilih. Bagaimana cara memilihnya? Dengan syura, dengan musyawarah.
Bagaimana musyawarahnya? Tergantung zamannya. Bisa ditanya satu-satu, bisa pakai perwakilan. Kalau banyak sekali ya bisa referendum. Itu dalam Islam tidak ada masalah. Jadi teknis berdemokrasi, mekanismenya itu bagian dari peradaban. Tapi substansinya adalah syura, musyawarah. Nah, hadirin berbahagia, Al-Masih Al-Maidah 51. Dari penjelasan sampai di situ saja kita tahu bahwa syarat pertama pemimpin itu adalah beriman, muslim. Karena dikatakan walladzina amanu, harus beriman. Nah, yang kedua, alladzina yuqimunas shalah, tidak hanya sekedar muslim. Itu syarat minimal muslim, tapi harus ada syarat yang kedua. Apa itu? Mendirikan salat. Jadi pemimpin yang kita pilih itu pemimpin muslim yang mendirikan salat. Jadi kalau nanti Bapak jadi anggota DPR, kemudian ada fit and proper test untuk calon gubernur Bank Indonesia, nggak usah ditanya ilmunya tentang perbankan, pasti punya dia. Pastikan dulu syarat nomor 1. Kalau dari CV-nya kita tahu dia Islam, kita tanya, Bapak Muslim kan? Iya. Bapak sholat? Iya. Baca doa iftitah. Itu aja doa iftitah. Kalau dia baca Allahumma ba'id baini, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita baca wajah juga nggak apa-apa, masih sholat. Berarti dia sholat karena dia hafal doa iftitah. Nah, kalau dia tidak hafal doa iftitah, mungkin dianggapnya tidak rukun, sunnah saja. Nah, suruh baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Kalau masih lancar, nah kita tanya, Bapak sering naik pesawat? Ya. Bagaimana cara sholat di atas pesawat? Bapak wudu apa tayamum? Tayamum. Bagaimana cara tayamum? Apa Bapak menjamak? Jamak takdim apa jamak takhir? Di kasar apa enggak? Bagi orang yang sholat, itu pertanyaan ringan. Anak SD juga bisa jawab. Tapi kalau dia tidak sholat, pasti dia gak bisa jawab. Kalau dia gak bisa jawab, coret namanya. Tidak memenuhi syarat. Al-Maidah 55. Bahkan termasuk memilih pemimpin Muhammadiyah juga diuji sholatnya juga. Kalau orang melamar jadi dosen kan bagian tesnya kan salah satunya itu tes berwuduknya, tes sholatnya. Kita ingat waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan ngisi pengajian di Pekalongan, didengar oleh Ahmad Rashid Sultan Mansur, kakak ipar Buya Hamka. Dan Ahmad Rashid Sultan Mansur yang disingkat dengan AR Sultan Mansur kagum. Ini betul-betul kiai, betul-betul ulama. Apa tandanya? Bicaranya ada nasnya, pakai Al-Quran dan pakai hadis. Kalau ulama tidak hanya ngutip sosiolog, kalau ngutip sosiolog, ngutip psikolog, ngutip ilmuwan ini, ilmuwan itu cendekiawan, itu ilmuwan. Tapi kalau ulama ada ngutip ayatnya, ngutip hadisnya, baru dia uraikan. A.R. Sultan Mansur kagum, ini benar-benar ulama. Tapi setelah Kiai Dahlan pulang ke Jogja, dia ikuti naik kereta api yang sama. Saya ingin mengujinya. Banyak orang yang ulama di atas mimbar, dalam kenyataannya enggak ulama. Banyak yang kiai di atas mimbar, dalam kenyataannya tidak kiai. Maka dia ikuti sampai Jogja. Turun itu di stasiun Tugu, dia juga turun. Kiai Dahlan jalan ke Kauman, dia ikuti. Sampai dia pastikan Kiai Dahlan masuk rumahnya. Lalu dia cari mana masjid yang paling dekat. Nah, berarti Kiai Dahlan sholat di situ. Subuh besok dia akan lakukan ujian yang pertama. Kalau benar dia kiai, pasti subuh ketemu di masjid. Jadi kalau mau muswil atau musda, intip aja masjidnya subuh-subuh.
Tapi pastikan orangnya ada, jangan-jangan dia keluar kota gitu ya. Ternyata begitu AR Ustaz Mansur masuk masjid, Ki Dahlan sudah duluan lulus satu ujian. AR Ustaz Mansur masih ada ujian satu lagi. Banyak orang yang rajin sholat tapi pelit, yang tahajud rajin tapi nyumbang enggak. Maka dia uji Ki Dahlan, dia datang ke rumahnya, dia mengatakan, perkenalan, saya Ahmad Rashid Sultan Mansur dari Pekalongan, ingin pinjam sarung Pak Kiai. Dia jelaskan bahwa dia dari Pekalongan. Kalau orang Pekalongan pinjam sarung, harapan nggak dikembalikan. Barangkali kalau Kiai Dahlan pelit, dicarilah sarung yang jelek. Ternyata sarung yang dipinjamkan yang bagus sekali, dan memang tidak dikembalikan oleh Ustaz Mansur. Lulus, Kiai Dahlan lulus, maka dia ikut Kiai Dahlan, dia menjadi Muhammadiyah. Nanti Kiai Mansur, Ustaz Mansur menjadi ketua Hofbestur, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yang tidak dicalonkan di muktamar, tidak dipilih, tapi dipilih oleh yang terpilih. Karena waktu itu semua yang dipilih oleh muktamar nggak ada yang bersedia. Bapak aja, semuanya nggak mau. Akhirnya cari dari luar, lalu semua sepakat meminta ketua minta dari PDM Pekalongan, yaitu Buya AR Sultan Mansur. Dan yang diutus melobinya itu Pak AR Fakhrudin. Pak AR Fakhrudin cerita sama-sama AR, yang satu AR Fakhrudin, satu AR Sultan Mansur. Ya. Ustaz Mansur mengatakan, kalau begitu saya istikharah dulu. Kata Pak R, silahkan istikharah, yang penting mau. Saya pikir dulu, silahkan pikir, yang penting mau. Nah, hati berbahagia, ini sholat. Yang ketiga, kalau kita dapat pemimpin yang muslim dan mendirikan sholat, masih ada syarat yang ketiga, wa yu'tuna zakah, dan mereka membayarkan zakat. Kenapa zakat? Karena zakat ini simbol tiga hal, tiga makna dari zakat. Satu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka, dari sebagian harta mereka, untuk membersihkan hati mereka dan membersihkan harta. Jadi orang yang berzakat itu adalah orang yang hatinya bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit hati yang berhubungan dengan harta. Apa penyakit hati yang berhubungan dengan harta? Nomor satu, tamak atau serakah. Kalau kita memilih pemimpin yang tamak, serakah, pasti dia korupsi nanti. Dia akan korupsi, dia akan halalkan segala macam cara untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu harus dicari orang yang hatinya bersih, tidak tamak dan tidak kikir. Nah, yang kedua, bersih hartanya, karena zakat juga membersihkan harta. Maka pemimpin yang dicari itu adalah pemimpin yang hartanya bersih. Kalau sebelumnya dia pengusaha, dia tidak melakukan penipuan dalam perusahaannya itu, dalam bisnisnya. Kalau sebelumnya dia pejabat, dia tidak pernah terlibat korupsi dalam jabatannya. Jadi dinilai track record dari segi hartanya. Nah, yang ketiga, kenapa zakat? Karena zakat diberikan kepada asnaf yang 8. Dan nomor 1 fuqara, nomor 2 masakin, berarti rakyat kecil. Du'afa, mustad'afin. Maka pemimpin yang berzakat adalah pemimpin yang pro rakyat kecil, bukan pro rakyat besar, tapi pro rakyat kecil. Harus pemimpin yang tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Ada pemimpin yang tajam ke bawah, gusur sana, gusur sini, gak peduli orang miskin, tapi tumpul ke atas. Untuk pengusaha-pengusaha kaya tidak bisa bertindak apa-apa. Saya nggak usah sebut contoh ya, nggak perlu contoh. Nggak usah ditanya siapa pak contohnya, ya cari sendiri aja.
Ini 3 pengertian dari zakat. Nah, kalau dapat pemimpin yang seperti itu, masih ada 1 syarat lagi di ujung Al-Maidah 55, wahum raki'un, dan mereka itu selalu dalam keadaan rukuk. Pasti ini tidak bisa dimaknai hakiki. Mana ada orang rukuk terus? Ini majazi. Apa itu simbol rukuk? Simbol taat kepada Allah. Orang yang paling taat kepada Allah, yang paling totalitas keislamannya. Kalau bahasa anak muda sekarang, paling kafah Islamnya. Nah, ini Al-Maidah 55. Siapa pemimpin yang akan dipilih? Adalah 1 yang beriman, ini muslim. Yang kedua yang mendirikan sholat. Yang ketiga yang membayar zakat dengan 3 makna tadi. Yang keempat yang paling taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu untuk bagian yang pertama, walladzina amanu, itu ditegaskan dalam ayat lain. Salah satunya adalah Al-Maidah 51. Karena syarat pemimpin itu adalah yang beriman, maka Al-Maidah 51 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang beriman, jangan kamu mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Aulia itu jamak dari wali. Wali banyak artinya. Pertama artinya teman setia, ya. Dari versi penterjemah Sari Tilawah tadi dia baca versi teman setia. Jadi kalau diartikan, hei orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan Yahudi Nasara menjadi teman setia, itu lebih keras lagi, lebih berat daripada diartikan pemimpin. Jangankan menjadi pemimpin, teman setia aja nggak boleh. Jadi kalau versi terjemahan yang dibacakan tadi, hei orang-orang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani menjadi teman setia, maka kita orang Islam tidak boleh berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Apa tidak lebih keras? Tapi kalau kita artikan pemimpin, yang tidak boleh itu adalah menjadikan mereka sebagai pemimpin. Nah, oke, tidak ada masalah diartikan teman setia, karena di WA banyak yang emosi, wah ini pemalsuan. Tidak masalah, Mas bilang katakan diganti dengan teman setia, justru lebih berat. Teman aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Jadi tidak boleh dia jadi tim sukses. Berteman kok tim sukses kan orang kepercayaan, tidak boleh. Walaupun tim sukses itu nggak pernah kalah, yang kalah calonnya. Di mana-mana pun tim sukses tetap sukses, yang gagal calonnya. Seorang rektor Muhammadiyah, bisa saya sebutkan, dikerjain oleh tim suksesnya. Pak, kita sudah adakan survei, Pak. Menurut survei, peluang Bapak menang jadi wali kota besar tinggi. Itu kata tim suksesnya. Percayalah Bapak tadi. Lalu dia ingin maju jadi wali kota, minta izin kepada PP Muhammadiyah, diizinkan tapi dengan syarat berhenti jadi rektor. Itu peraturan di Muhammadiyah begitu, berhenti dari rektor. Dia bilang udah dihitung betul sudah Pak, tim sukses saya sudah survei, peluang menang besar. Calonnya 5, setelah pemilihan dia nomor 4. Berarti dia telah dibohongi oleh tim suksesnya. Dan tim suksesnya memang sukses, bapaknya yang tidak sukses. Utang sana, utang sini, sampai sekarang belum sanggup dia bayar utangnya. Jadi kalau ada yang mau jadi wali kota, berarti hati-hati dengan tim suksesnya, karena tim sukses tidak pernah kalah. Nah, berarti kalau diartikan teman setia, jadi tim sukses juga tidak
tidak boleh. Diartikan pelindung, iya, wali itu juga pelindung, betul. Anak-anak yatim ada walinya, pelindungnya. Penolong, iya, wali juga berarti penolong. Kekasih juga bisa. Aulia Allah, Aulia Ar-Rahman, bukan pemimpin aulia. Wali Allah itu bukan pemimpin Allah, bukan teman karib Allah, orang yang dikasih oleh Allah, yang dekat dengan Allah. Jadi enggak masalah makna yang banyak dari wali atau aulia, tergantung sekarang konteksnya di mana, dalam ayat apa dia berada. Al-Maidah 51 kalau di handphone saya tidak tahu ini terjemahan versi mana, tapi pemimpin di situ. Nah, kalau yang dibaca tadi jelas kita dengar tadi teman setia. Tergantung berada dalam konteks apa, tapi umumnya para mufasir memahaminya, menafsirkannya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, umumnya mengartikan pemimpin. Bahkan Umar bin Khattab lebih tegas lagi. Tatkala Umar meminta atau memerintahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari yang di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau adalah gubernur. Ingat waktu nanti perundingan tahkim di Siffin, wakil dari Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Ash'ari, wakil dari Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amr ibn al-As. Lalu sejarah yang enggak benar menyatakan Abu Musa al-Ash'ari karena jujurnya, karena lugunya dibohongi oleh Amr ibn al-As. Itu tidak benar, tidak ada versi sejarah begitu. Dibohongi, terus Abu Musa suruh menurunkan Ali dulu, kemudian Ali setelah turun, Amr naik, kemudian menyatakan karena Ali sudah diturunkan oleh Abu Musa, maka yang tersisa sekarang adalah Muawiyah, maka khalifah kita adalah Muawiyah. Itu berita, kalau cara sekarang, hoax. Itu versi hoax karya orientalis. Dalam buku-buku mu'arikh Islam tidak ada begitu. Abu Musa bukan orang biasa, bukan orang lugu. Abu Musa adalah gubernur yang dipilih oleh Umar bin Khattab waktu beliau menjadi khalifah, dan Umar tidak sembarangan memilih gubernur. Nah, waktu itu Abu Musa dipanggil. Mana laporan? Ma akhadha wa ma aqta. Apa yang diambil sebagai pejabat, sebagai gubernur, yang dipungutnya dari rakyat, dan yang dibelanjakan minta dilaporkan oleh Umar bin Khattab, dan Abu Musa membawa laporan lengkap tertulis. Umar kagum, rapi sekali catatannya. Siapa yang membuat? Apa Anda sendiri? Enggak, sekretaris saya ada yang membuat. Bisa enggak dia dibawa ke masjid untuk membacakannya? Kata Abu Musa, tidak bisa. Kenapa? Apa dia dalam keadaan junub? Kata Umar, enggak, dia seorang Nasrani. Dia seorang Nasrani. Akuntannya yang mencatatnya seorang Nasrani. Apa reaksi Umar? Langsung kata Abu Musa al-Ash'ari, Umar memukul paha saya. Engkau telah melanggar firman Allah. Lalu dibacakan oleh Umar, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Itu lebih keras lagi pemahaman Umar. Siapa yang mengatakan Umar salah paham atau paham salah? Siapa yang lebih mengerti Al-Quran dibanding Umar bin Khattab kalau dibandingkan kita? Umar tidak hanya memahami ayat ini sebagai pemimpin, bahkan akuntan pun tidak diterima oleh Umar bin Khattab. Walaupun mufasir modern tidak ada yang melarang akuntan dari non-muslim, tidak ada yang melarang seorang profesional dari muslim, tapi pemimpin, mufasir semua tidak berbeda pendapat. Kalau hanya sekedar berbeda pendapat bisa,
Jadi kalau dikatakan ini khilafiyah antara siapa dan siapa dulu. Kalau dalam ilmu hadis, khilafiyah antara orang jujur dengan orang jujur, tapi yang satu guru, yang satu murid, yang dimenangkan gurunya. Muridnya dikatakan kamu jujur, tapi pendapatmu syadz, aneh, ganjil, maka riwayatmu ditolak. Jadi kita membandingkan antara siapa dengan siapa dulu. Apakah antara At-Tabari, Ibnu Katsir, ulama-ulama mufassir besar yang lain dengan pemikir-pemikir baru sekarang ini, entah siapa dia. Jadi Al-Maidah 51 menegaskan, disebut di situ Yahudi dan Nasrani. Nah, bagaimana dengan Buddha, dengan Hindu, Konghucu? Kan nggak disebut. Nah, kalau begitu pakai surat An-Nisa 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hei orang-orang beriman, jangan kalian mengambil orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Jangan lupa, min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang beriman. Berarti calon pemimpin yang beriman ada. Calon A muslim, calon B muslim, calon C non muslim. Berarti ada muslimnya. Nah, dalam kasus seperti itu, sebagai muslim kita tidak boleh memilih non muslim. La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kalau diambil juga bagaimana? Dipilih juga yang non muslim itu, yang muslim tidak dipilih bagaimana? Aturiduna antattakhizu, apakah kamu ingin? Aturiduna apa? Tolong dibantu 198. Aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin menjadikan atau memberikan untuk Allah alasan yang kuat untuk menyiksa kalian? Nah, itu. Apakah kalian ingin menjadikan bagi Allah ada sultanan mubina, alasan yang jelas, yang kuat untuk menyiksa kalian? Itu tadi yang dibolehkan di posting-posting ayat An-Nisa 144. Kalau Al-Maidah 55 ancamannya berbeda lagi. Wa may yatawallahu minkum ya fa innahu minhum. Barang siapa yang memilih pemimpin non muslim di antara kalian, hei orang-orang beriman, berarti kalian termasuk barisan orang-orang yang tidak beriman itu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nanti ayat lain juga ditegaskan lagi, ila yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang beriman tidak akan menjadikan orang kafir pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Kalau dia berada di Amerika, jadi warga negara Amerika, calon presidennya cuma dua, Donald Trump dan Hillary Clinton, dua-dua non muslim, berarti dia tidak meninggalkan non muslim. Dia boleh pilih apakah dia memilih Hillary Clinton atau memilih Donald Trump, terserah dia. Pertimbangannya apa? Mana yang lebih aslah, lebih baik bagi kepentingan muslimin di Amerika? Kayaknya Hillary Clinton, kayaknya, bukan Donald Trump, jelas. Karena Donald Trump mengatakan kalau dia jadi presiden, dia tidak akan izinkan muslim masuk Amerika. Kalau begitu, Hillary Clinton yang selama ini Partai Demokrat lebih familiar dengan muslim. Bahkan di antara orang-orang yang berada di Gedung Putih itu, yang menjadi stafnya Obama, ada yang muslim. Kalau dia berada di negara lain yang calonnya semua non muslim,
ya dia boleh memilih salah satu. Tapi kalau di antara calon itu ada yang muslim dan ada yang non muslim, ini masalah fundamental, masalah dasar. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk memutuskannya itu. Tidak perlu jadi kiai, tidak perlu jadi ulama, tidak perlu belajar macam-macam. Sangat mendasar Al-Quran. Bahkan Bapak Imam Masjid Akbar di Surabaya, Profesor Dr. Imam Zahra itu mengatakan 41 ayat yang melarang kita mengangkat pemimpin non-muslim, sedangkan yang melarang kita berzina satu ayat, yang melarang minum khamr satu ayat, kita patuhi. Kenapa 41 ayat tidak kita patuhi? Ada apa? Nah, disinilah kalau yang berbicara kepentingan, itu kepentingan politik, pragmatisme politik, itu persoalannya lain. Ada orang yang pengamat mengatakan profesor pun kalau sudah menyangkut kepentingan pragmatisme bisa tiba-tiba profesornya jadi goblok, tiba-tiba profesornya jadi bodoh, bisa. Karena apa? Karena telah ditutupi oleh kepentingan. Maka sangat sulit berfatwa di tengah-tengah ada kepentingan politik. Dulu waktu ada calon presiden, ya ramai orang membicarakan boleh nggak perempuan jadi presiden, tentang kepemimpinan perempuan. Saya ditanya, saya nggak mau jawab waktu itu, karena apapun jawaban saya akan digunakan untuk kepentingan politik praktis waktu itu. Tapi kemudian setelah suasana reda, Majelis Tarjih membahasnya dan memutuskan boleh kepemimpinan perempuan. Yang tidak boleh perempuan menjadi pemimpin hanya dalam hal imamah kubra. Imamah kubra itu adalah imam pemimpin yang semua kekuasaan ada di tangannya. Eksekutif dia, legislatif dia, yudikatif dia, imam masjid sholat dia, khatib Jumat dia, semuanya di tangan dia. Itu nggak boleh seorang muslimah. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjadi imam dan tidak bisa menjadi khatib. Tapi kalau pemimpin eksekutif saja, pemimpin yudikatif saja, pemimpin legislatif saja, Majelis Tarjih tidak melihat ada larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Majelis Ulama pun tidak akan membicarakan itu. Yang dibahas oleh Majelis Ulama bukan Al-Maidah 51. Yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama adalah persoalan Gubernur Ahok yang menyatakan dibohongi, ada orang yang dibohongi dengan menggunakan Al-Maidah 51. Nah, kalau begitu katakan, wah keluarlah rekomendasi, orang menyebut fatwa tapi sebenarnya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia bahwa ini adalah penistaan. Satu, penistaan ulama yang dituduh telah membohongi umat Islam dengan menggunakan Al-Maidah 51, atau dan, nah ini pakai bahasa hukum, atau dan menista Al-Quran itu sendiri. Itu bisa salah satunya. Kalau misalkan tidak terbukti menista Al-Quran, berarti menista ulama yang mengutip Al-Quran, atau bisa menista dua-duanya. MUI tidak bicara masalah tafsir karena tahu tafsir bisa terjadi perbedaan pendapat. Lalu dituduh MUI telah memasuki wilayah politik. Dijawab oleh Ketua MUI, yang benar itu bukan MUI memasuki wilayah politik, tapi Ahok masuk wilayah agama. Jawaban Ketua MUI singkat, Ahok yang masuk wilayah agama. Apalagi dia non-muslim, dia tidak berhak ikut campur urusan tafsir Al-Quran. Apalagi dia menyebut langsung Al-Maidah 51. Nah, hadirin berbahagia, inilah kalau judulnya ada apa, saya nggak bisa jawab juga ya, ada apa dengan jadi jelas memang dalam masalah kepemimpinan Islam telah memberikan garisannya, dan memang betul tidak bisa umat Islam, pemimpin Islam
yang menyerukan supaya Muslim memilih pemimpin Muslim tidak bisa dituduh sara, tidak bisa dituduh ini diskriminatif, karena ini hak berdasarkan agama. Sama halnya kalau pemimpin gereja menyerukan kepada umat Kristen di seluruh Indonesia untuk memilih pemimpin yang Kristen, itu juga tidak sara. Sama halnya kalau pemimpin Hindu di Bali menyerukan juga untuk memilih pemimpin yang beragama Hindu di Bali, itu juga tidak sara. Itu dijamin oleh undang-undang, itu hak, tidak ada saranya. Kalau kita berbicara berdasarkan kitab suci kita masing-masing, walaupun menyinggung ajaran agama lain, tidak sara. Kalau kita mengatakan, mengutip firman Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, menyinggung agama lain tidak sara, karena ini kitab suci. Kalau kita mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga oknum, ini juga tidak sara, karena kita menyampaikan ajaran agama kita. Sama juga halnya dengan kalau orang Kristen menyampaikan kitab sucinya. Saya bawa seorang profesor doktor dari Madinah berdialog dengan seorang pendeta di Jogja, seorang teolog. Ditanyakan, apakah Anda percaya Muhammad itu utusan Allah, Nabi Allah? Dia bilang, saya tidak percaya. Kita tidak bisa mengatakan sara, karena itu ajaran agamanya. Sama saja kalau mereka bertanya kepada kita, apakah Anda percaya ada tiga oknum Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, kita mengatakan tidak percaya. Tidak ada masalah, karena kita bicara tentang agama kita. Kalau datang ke rumah saya 3 orang mahasiswa teologi di Jogja, disuruh oleh dosennya mengajukan pertanyaan, menurut Bapak, apakah kami ini masuk surga atau masuk neraka? Itu pertanyaan disuruh dosennya. Ya saya jawab, menurut kami orang Islam, Anda bertiga ini masuk neraka. Kaget dia. Saya bacakan ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Enggak pakai abada, khalidina fiha. Kaget dia. Ya salah sendiri, kan bukan saya yang mengatakan, Anda yang bertanya. Kalau Anda bertanya, saya tidak boleh menyembunyikannya. Saya harus menjawab dengan jujur. Cuma dalam etikanya, dalam berbangsa, kita campur agama, kalau terjadi forum yang berbeda, ya kita perhalus bahasanya, kan begitu saja. Marilah kita berdoa secara Islam, karena ini acara Islam. Bagi yang berbeda agama, yang agama lain, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing, kan begitu. Kalau saya ganti kalimatnya, bagi yang kafir silakan berdoa sesuai dengan kekufurannya. Itu benar juga, ada ayatnya, tapi dianggap tidak sopan untuk pergaulan bersama. Saudara-saudara yang non muslim, kita sebut begitu biar lebih enak. Saudara-saudara kafir, benar, tapi tidak tepat untuk rasa kebersamaan kita semua. Kan tinggal pilihan-pilihan bahasa. Tidak boleh kalau hanya sekedar pilihan-pilihan bahasa, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai toleransi, solidaritas sampai mengorbankan keyakinan kita masing-masing. Nah, hadirin berbahagia, terakhir saya ingin menyampaikan sedikit sebagai penutup kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Quran. Tadi secara berguyon, walaupun itu guyon serius, saya mengatakan kita terima kasih kepada Pak Ahok
gara-gara ucapan dia umat Islam menjadi bersemangat mempelajari Al-Maidah 51. Mudah-mudahan Pak Ahok kutip lagi surat lain, ayat lain, dan kita semangat lagi. Apa kita tidak malu? Kita sebagai Muslim, kitab suci kita Al-Quran, tapi kita menunggu ada orang yang menista dulu baru kita mau mempelajarinya. Jadi kita catat kewajiban kita sebagai seorang Muslim terhadap Al-Quran itu ada 6. Saya tidak akan uraikan, nanti lama. 1, mengimaninya, al-imanu bihi, seluruhnya 6.236 ayat. Warga Muhammadiyah tidak boleh lagi menjawab kalau ada yang bertanya berapa jumlah ayat Al-Quran, tidak boleh lagi jawab 6.666 karena nggak ada buktinya. Dan sudah banyak yang saya tanya berapa jumlah ayat Al-Quran, semuanya menjawab 6.666. Pernah menghitung, semuanya menjawab belum pernah. Nah, kalau belum pernah menghitung kok tahu? Dari mana? Katanya. Tanya katanya lagi. Bagi yang pernah menghitung, ulama-ulama yang pernah menghitung, ulama Basra, ulama Kufah, ulama Mesir, ulama Madinah, penulis ulumul Quran seluruhnya yang pernah menghitung, tidak ada satupun yang mengatakan 6.666. 6.300 saja tidak ada. Yang ada itu adalah 6.200. Kemudian terjadi perbedaan dalam puluhan dan satuan. Yang paling kuat itu 6.236. Saya sudah tugaskan, dan nanti ditanya Pak Inar sudah hitung. Saya memang belum menghitung, tapi 2 orang anak saya sudah saya tugaskan untuk menghitungnya. 1, buka mushaf, sebutkan angkanya. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah sekian. Lalu 1 pegang kalkulator, hasilnya 6.236 ayat. Kalau Semarang masih ngotot 6.666, saya tantang cari mushaf yang ayatnya 6.666, bawa ke PP Muhammadiyah. Kalau memang Anda, kita kasih hadiah umrah. Kalau ada. Nah, kewajiban kita mengimani seluruhnya. Menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh ayat, karena iman itu al-imanu kullun la yatajazza. Iman itu satu kesatuan yang nggak boleh dibagi-bagi. Beriman 90% tidak boleh, 99% tidak boleh, 99,99% tidak boleh, harus 100%. Menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh ayat. Hati-hati, ada ayat yang sering ditolak oleh ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak senang itu ayatnya. Yang kedua, kewajiban kita adalah tilawatuhu, membacanya. Alhamdulillah ini sudah kita laksanakan, membacanya. Enggak pasif membacanya, enggak lancar membacanya, terbata-bata membacanya, enggak apa-apa. Nabi mengatakan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dapat 2 pahala. 1 pahala membaca, yang 1 pahala terbata-bata. Tapi kalau lancar membacanya, 1 huruf diberi pahala 10. Jadi kalau ibu baca alif lam mim sambil goreng telur, alif lam mim 30, alif lam mim 30. Bayangkan Al-Fatihah berapa huruf? Al-Baqarah berapa huruf? Kali 10 membacanya. Yang ketiga, ini semalam tambah berat ini. Yang ketiga, fahmuhu, memahaminya. Kalau bisa bahasa Arab, pahami langsung sehingga dapat zoknya. Orang yang bisa bahasa Arab, baca Al-Quran dapat rasanya, karena bahasa itu rasa. Saya kalau nggak marah pakai bahasa Inggris nggak mantap, walaupun artinya sama. Your grandfather, wah lebih mantap mbahmu.
Orang mbahmu itu bahasa Inggrisnya your grandfather. Tapi kalau ada orang marah pakai bahasa Inggris, your grandfather, yes. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, paham, insya Allah kita baca ayat, zonnya terasa. Kalau nggak bisa, ya baca terjemahan. Tapi terjemahan tidak cukup, pasti tidak cukup. Kalau terjemahan cukup, orang Arab semuanya paham Al-Quran. Orang Arab itu bahasa Arab semuanya. Tapi tidak semuanya bisa paham Al-Quran. Nah, kalau begitu harus baca tafsirnya. Di setiap rumah tangga kita harus ada satu kitab tafsir, harus ada. Silahkan pilih kitab apa. Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, silahkan. Tafsir terbit Kementerian Agama, silahkan. Atau terjemahan Ibnu Katsir, Tabari. Yang penting ada satu set kitab tafsir di rumah kita, sehingga kapan-kapan kalau ada ayat kita tidak paham, kita bisa buka, kita baca tafsirnya. Fahmuhu. Nah, yang keempat, ini lebih berat lagi, al-amalu bihi, mengamalkannya. Kedahlan itu menurut yang saya dengar sampaikan oleh riwayat-riwayat di Jogja, menjelaskan surat Wal Asri itu 8 bulan keliling di pengajian ibu-ibu, Wal Asri terus yang dibahas. Kenapa? Karena tidak diamalkan, tidak menghormati waktu, tidak tepat waktu, tidak menghargai waktu. Walaupun sudah diajarkan Wal Asri, maka 8 bulan dia dalam berkeliling ceramah yang diajarkan sama Wal Asri. Bahkan acara pun ditutup dengan membaca surat Wal Asri. Malah dibuat majlis ta'lim, namanya Majlis Ta'lim Wal Asri. Dan dia adalah juga mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Sahabat mengatakan, nahnu idza ta'allamna al-Qur'an ta'allamnahu khamsa ayatin. Kami itu kalau mempelajari Al-Quran, mempelajarinya 5 ayat. Fa idza fahimnaha, kalau kami sudah paham, amilnaha, langsung kami amalkan. Untuk kita, bukan untuk orang. Kan keke yang suka begitu ya. Ini untuk orang, bukan untuk kita. Kalau di masjid diuraikan oleh Pak Kiai bahwa dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan bisa mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu sukai. Nah, putra Pak Kiai ini mantap betul dia pengajian bapaknya. Suatu hari di rumah datang meminta-minta. Wah, dia ingat, berikan yang terbaik. Yang terbaik di rumah itu adalah sarung Pak Kiai yang hanya keluar setiap Idul Fitri. Maka diambillah sarung itu, diberikan kepada peminta-minta tadi. Begitu datang Idul Fitri, Pak Kiai kehilangan sarungnya. Mana sarung saya? Tanya sana tanya sini. Anaknya mengatakan, oh sarung Pak Kiai sudah saya sumbangkan. Kenapa kamu sumbangkan? Kan Pak Kiai sendiri yang mengajarkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Pak Kiai, itu untuk orang, bukan untuk kita. Nah, jangan begitu. Nggak ada ayat untuk orang, bukan untuk kita, untuk kita semuanya. Al-amal bihi. Nah, yang kelima, kewajiban kita adalah mengajarkan Al-Quran walaupun 1 ayat. Balighu anni walau ayat. Mengajarkan Al-Quran walaupun 1 ayat. Nabi mengatakan, falyuballigh asy-syahidu al-ghaibah. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Kalau para istri yang hadir, suami enggak, sampai di rumah nanti sampaikan. Pak, tadi dibahas Al-Maidah 51. Kalau suami yang hadir, sampaikan kepada istri. Kata Nabi, boleh jadi yang tidak hadir itu bisa lebih paham daripada yang hadir. Bisa, kata Nabi.
tidak datang ikut pengajian disampaikan di rumah, bisa jadi yang tidak datang lebih paham daripada yang datang. Oleh sebab itu Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Walaupun honor yang paling kecil itu adalah honor guru TPA. Padahal pahalanya paling besar adalah guru TPA. Dibanding guru besar, saya kira pahalanya lebih besar guru TPA. Nah, yang terakhir, kewajiban kita adalah terhadap Al-Quran ad-difa anhu, membelanya. Membela kapan? Terkala ada yang mencoba memalsukan Al-Quran, kita bela. Satu huruf pun tidak boleh dipalsukan. Yang kedua, kalau ada yang memanipulasi maknanya, udah jelas maknanya di sini dibelokkan, kita harus bela. Apalagi kalau ada yang sampai menistakan Al-Quran. Yang bikin panas orang sekarang kan kutipan Buya Hamka. Kalau agamamu dilecehkan, kamu diam saja, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Oh, ibu baca juga ya? Itu harus dipanggil tuh Buya Hamka. Wah, ini provokator nih Buya Hamka, bikin panas orang. Tapi yang memang benar, itu yang disebut oleh Buya Hamka al-ghirah. Ghirah susah cari bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya ghirah itu? Ada macam cemburu. Nanti cemburu maknanya lain lagi. Gairah lain lagi, Pak. Gairah malam nanti. Ghirah. Jadi kalau orang Muhammadiyah dengan ghirah bermuhammadiyahnya, ada yang melecehkan Muhammadiyah, panas dia, itu namanya ghirah. Kalau orang Indonesia, sebagai orang Indonesia, tanya orang-orang Indonesia kalau di Malaysia, kalau dilecehkan panas dia, kalau dipanggil Indon panas dia. Kalau kita pergi ke Arab Saudi, kita dilecehkan, Indonesia dilecehkan, kita panas. Itu ghirah. Harus punya. Seorang suami kalau istrinya dilecehkan, panas dia. Itu namanya ghirah. Begitu juga agama. Kalau agama kita dilecehkan, kita akan panas. Itu adalah ghirah. Apalagi kitab suci kita Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa mengatakan Allah tidak perlu dibela. Omongan apa itu? Nabi tidak perlu dibela. Iya, memang Allah nggak perlu dibela. Yang kita bela adalah kehormatan kita sebagai hamba Allah. Nah, saya kira demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Oh, ini ada pengumuman apa? Oh, mohon sekalian menutup dengan doa. Bukan Pak Musman doa. Saya serahkan baca doanya nanti kepada Bapak Kiai Haji Musma. Saya cukup bahagian pengajian saja. Oh, jadi begini. Kalau 4 November ada demonstrasi, ada rencana demonstrasi, ya. Kalau Muhammadiyah tidak menyuruhkan untuk demonstrasi, ya, kita sudah menyampaikan pendapat kita untuk diproses secara hukum, biarlah proses ini berjalan. Tetapi kita juga tidak bisa melarang kalau ada orang yang ingin berdemonstrasi, karena di dalam negara demokrasi itu merupakan hak dari warga negara. Tapi kita menghimbau, kalau demonstrasi dengan aman, dengan tertib, dengan damai, tidak boleh ada anarkis, tidak boleh ada perusakan, apalagi ada kerusuhan di mana-mana. Hati-hati dengan provokator yang bisa suka memancing-mancing terjadi kerusuhan. Karena memang rasa aman, rasa tentram itu sesuatu yang sangat mahal. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita
selesaikan. Tapi kalau sudah melibatkan jumlah yang besar, yang sangat banyak, nah itu harus sangat hati-hati sekali dalam masalah ini. Ya, saya kira demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, terlebih dahulu mari kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini karena Islam mendapat tantangan luar biasa. Kemarin Pak Mudim mengatakan antara host dan cash, walaupun ulama pinter orang pinter banyak, ulama banyak, tetapi masih kalah dengan cash. Jadi host itu tidak ada artinya kiai banyak kurang, tapi kalau cashnya tidak ada, itu umat Islam masih dibuli. Inilah yang terjadi kesulitan. Oleh karena itu mari kita mengikuti Rasulullah pernah mengatakan begini, apabila kamu menghadapi kesulitan, maka adalah zikir. Moga nanti sama-sama. Pokoknya la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Sama-sama. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Saya ulangi. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Sekali lagi, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Itu dalam Tadbiratus Shalihin. Jadi kalau kita ada kesulitan, antara kita selalu dekatkan kepada Allah, dituntutkan salah satu zikirnya hati. Kuncinya la ilaha illallah rabbul la ilallah al-azimul halim, yang maha agung, maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhannya arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim, Tuhannya langit, bumi, dan arsy yang mulia. Itu kita awali. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alaina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subul salam wa tarfa'u sama dhahara minha ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah. Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua.